Acara hari ini adalah hari tahun kedua bagi Politeknik Energi Pertama Bandung. Dalam hal ini hadir Pak Lumban, Kaprodi, Pak Sabtanto, Ketua UPM mewakili Pak Direktur nanti, kemudian ada Prof. Nanda. Terima kasih saking inginnya ke Curug Jombong sampai menyiapkan tanggal pembooking. Saya hormati Ketua RT dari perwakilan BBWS dan juga Pak Aep, tadi disampaikan Pak Priyatna, yang saya hormati juga Profesor Nana, pembimbing saya nih. Prof. Nana pembimbing saya, terima kasih sudah hadir di PIP Bandung, Pak Ronald dan juga Pak Heriadi. Terima kasih Pak sudah mensupport kegiatan PKM dari PIP Bandung. Ya. Serta masyarakat ataupun perangkat desa yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada, khususnya kepada Ketua Pelaksana PKM pada hari ini Pak Priyatna, dan izin Bapak dan Ibu ataupun teman-teman semua peserta yang hadir pada pagi hari ini, PKM ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan para dosen Pak, yang pada saat itu diketuai oleh Pak Sabtanto, penelitian dari Jombong, dan saya selaku Kaprodi juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Sabtanto, karena dengan karyanya Pak Sabtanto bisa mendidik salah satu mahasiswa bukan hanya PIP Bandung, ternyata ada dari ITB, seperti itu. Luar biasa, dan juga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih juga selaku Kaprodi pada PKM Pak Priyatna, luar biasa. Ini merupakan tahun kedua dan hasil karyanya luar biasa, dan ini bukan hanya dari masyarakat tapi juga bisa mensupport dari kegiatan bidang usaha dari pedagang yang ada di sini, dan juga bisa mungkin RT dan RW pun mudah-mudahan ini bisa menjadi viral, mudah-mudahannya bisa meningkatkan pengetahuan dan juga Curug Jombong inilah, seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih buat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, Pak Aep, Prof. Nana, sesepuh saya, bukan senior lagi, sesepuh saya Pak Heriadi dan Pak Ronald. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa. Pertama, mewakili direktur tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan warga di sini, atas hasil penelitian kami dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan ternyata berkelanjutan, dan oleh Pak Parman sudah diproyeksikan untuk tahun depan itu pelatihan di wisata di sini. Nah, itu selaku direktur. Lanjutnya saya ingin bicara tentang hasil penelitian. Jadi kalau cerita tentang Curug Jombong ini, saya ingin cerita ketika 45 tahun lalu kuliah di Jogja, mendapatkan cerita bahwa Bandung itu dulunya adalah danau. Dulu ada danau purba yang merendam kota Bandung. Seperti mimpi saya, ternyata saat ini berada di titik lokasi jebolnya danau tersebut. Sensasinya luar biasa bagi saya ketika 45 tahun lalu membayangkan Bandung itu adalah dulunya danau. Ternyata saat ini perjalanan hidup saya sampai di titik lokasi di mana lokasi Google-nya ternyata saya sempat pinjam. Bapak Ibu sekalian, tentunya hasil penelitian saya itu mungkin tidak sejauh yang kita bayangkan akan membuat viral, tetapi sebenarnya akan menjadi sensasi yang luar biasa ketika para wisatawan menikmati seperti yang saya alami. Pernah menginjak tempat bobolnya Bandung Purba. Kalau promosi ini saya lihat sudah hampir 9.000 ini Instagramnya yang dilihat. Ya sebenarnya hasil promosi Pak Parman ini anak-anak ITB itu diangkat di Instagram. Saya lihat terakhir dan ribu yang viewers. Jadi bisa jadi Pak Ibu di kampung sini lama kelamaan akan semakin banyak hadir ke sini. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi pasti mahasiswa geologi, dosen-dosen juga akan penasaran mengunjungi di sini. Dan
ada yang ingin saya sampaikan di sini. Hasil penelitian saya yang bisa menjadi bekal dari adik-adik mahasiswa. Hasil kesimpulan saya penelitian di sini. Jadi ketika kami meneliti di sini, umur batuan beku yang di sini adalah 4 juta tahun yang lalu. Jadi batuan beku Curug Jompong itu umurnya 4 juta tahun yang lalu. Dan perlu saya sampaikan juga, 2 juta tahun yang lalu itu Jawa Tengah, Jawa Timur masih laut, Jawa Barat udah daratan. Jadi 2 juta tahun lalu Jawa Tengah, Jawa Timur masih lautan, Jawa Barat udah daratan. Saya ingin mengatakan apa? Kita berceceran di Jawa Barat ini, Mas di Banten sana luar biasa, seperti di Cikoto, kemudian ada Bogor, ada di Cianjur, ada Garut sampai Banyuwangi. Saya ingin katakan, emas yang terbentuk di Cikoto dan sekitarnya, emas yang terbentuk di Cianjur, kemudian sampai ke Banyuwangi di Sumbawa, kemudian ada tahun paling besar di Papua sana, itu hasil penelitian terbentuk pada Pleistocene 2 juta tahun yang lalu. Dari hasil penelitian kita, terobosan atau magma yang umurnya 4 juta sudah kita teliti, ternyata tidak subur, tidak membawa emas yang ada tadi. Kalau kita cari sekitar sini mungkin emasnya ada, tetapi hari ini bisa saya simpulkan, emas batuan intrusi pembawa emas dengan kadar tinggi, tembaga dengan kadar tinggi berumur Pleistocene atau 2 juta tahun yang lalu, yaitu ketika Jawa Tengah dan Jawa Timur masih lautan, Jawa Barat sudah menjadi daratan. Adik-adik kan kuliah di Bandung, ingat ketika di Bandung di Jawa Barat, ingat emas adalah ingat Jawa Barat, bahwa ketika emas terbentuk Jawa Barat sudah daratan. Ingatnya kan gampang, kalian nanti cari emas di Kalimantan, cari emas di Sulawesi, cari emas di Papua, di Halmahera, ingat ada intrusi umurnya 4 juta, 10 juta, nah itu kayaknya nggak ada emas. Perlu diingat, Jawa Barat, Jawa Sumbawa, sampai Papua, sampai Sulawesi, itu terbentuk oleh magma yang subur, umurnya Pleistocene atau 2 juta tahun yang lalu. Itu kesimpulan saya setelah penelitian di sini. Hasil penelitian yang bisa menjadi acuan bagi para yang melakukan eksplorasi emas, cari yang batuan intrusi umurnya Pleistocene atau 2 juta tahun yang lalu. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah saya sangat bergembira bahwa program-program pengabdian masyarakat maupun penelitian yang dilakukan oleh PFP itu sangat membumi dan merupakan sebuah kebanggaan juga dilakukan tidak jauh dari kampus, masih di Kota Bandung, masih di Kabupaten Bandung, masih di Jawa Barat, dan langsung kena kepada masyarakat. Oleh karena itu, barangkali yang namanya program pengabdian masyarakat dari mulai tahap pertama, tahun pertama identifikasi permasalahan, tahun kedua adalah mulai implementasi, ini adalah akhir tahun kedua. Saya sangat apresiasi sudah menghasilkan sebuah infrastruktur atau keadaan di mana jalan sudah mulai dibentuk ke lokasi wisata, kemudian di sini juga sudah mulai ada sarana untuk bertemu dan berkumpul, dan ada plan, papan pengumuman dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang positif. Tetapi jangan lupa bahwa yang namanya pengabdian kepada masyarakat itu juga tidak akan bisa selamanya, harus berakhir dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu saya sangat bangga, selain dari dipersiapkan sarana dan prasarananya, juga dipersiapkan sumber daya manusianya. Oleh karena itu pada tahun ketiga akan diadakan penguatan sumber daya manusia, yaitu
masyarakat yang kemudian pemandunya dibimbing dan mengetahui tentang itu objek wisata tentang Curug Jompong. Karena Curug Jompong ini saya kira itu mempunyai arti penting dalam kacamata geologi, khususnya geologi sekitar Bandung. Dia punya merupakan situs di mana kejadian surutnya Danau Bandung itu salah satu diantaranya adalah karena adanya Curug Jompong. Jadi berbanggalah masyarakat di sini karena mempunyai objek wisata yang sangat menarik dari kacamata geologi, dari kacamata budaya. Saya yakin bahwa ini juga akan bisa dikaitkan dengan hal-hal lain. Dan saya kira yang terakhir itu ke depan penguatan masyarakat, juga bimbingan teknis bagaimana cara mengelola sebuah kawasan wisata itu menjadi sangat penting. Dan yang penting itu harus dirasakan semuanya oleh masyarakat. Karena tanpa ada kerjasama dengan masyarakat dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, pengabdian yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu akan sia-sia. Selama 3 tahun, saya kira itu hal yang sudah cukup positif. Tinggal memberikan bagaimana kemampuan mengembangkan potensi ekonomi sebuah kawasan wisata menjadi sebuah potensi ekonomi yang bisa dinikmati berbasis kepada masyarakat. Bahkan harus dikembangkan juga yang tadi disampaikan oleh Pak RW, tercatat barangkali bagaimana zaman dulu itu ada ikan, yang itu merupakan bagian daripada cerita yang harus disampaikan kepada pengunjung. Kemudian mungkin juga ada legenda-legenda, itu juga harus dicatat dan itu menjadi bagian yang menarik dari sebuah kawasan wisata. Itu saja barangkali, dan sekali lagi saya sangat bergembira. Terima kasih kepada PFP, terima kasih kepada masyarakat atas kerjasamanya, dan terus terang ini adalah sebuah pengabdian masyarakat yang saya kira akan bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berkumpul dalam rangka acara penataan dan promosi Curug Jompong, yang mana Curug Jompong ini sudah lama terkubur sama air. Cara desa kita berkumpul hari ini berkumpul dalam rangka asli Pak, terkubur sama air. Tidak tahu dasarnya Curug Jompong, kurang sini juga. Bahkan dulu saya pernah mengkail ikan di sana sampai dia dapat yang 20 kilo, 25 kilo, 17 kilo. Dulu waktu ada curugnya besar ke sana, banyak ikan-ikan besar. Tapi dengan sekejap ketika sudah tidak ada air, ikannya juga tidak ada. Mungkin ke sana ke hulu atau ke arah Saguling ikannya pindah. Sekali lagi saya hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang disponsori atau di sesepuhan itu sama Papi. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para mahasiswa saya ucapkan terima kasih. Dalam saat ini bapak-bapak dari Politeknik menggali Curug Jompong sewajarnya lah Pak. Sebetulnya sewajarnya lah. Cuman hanya satu, kebersamaan yang kita harapkan, baik dari BPWS Legowo, dari desa, pihak desa Legowo, untuk menggali potensi alam mahacarana urang sangkan bersatu BPWS sama Politeknik, Bapak Basuan di sana di sini, para mahasiswa, para dosen, tokoh masyarakat, Bapak RT di sini, saya juga tokoh masyarakat bersatu padu untuk membangun daerah Curug Jompong. Kebersamaan kayak penting. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Ini niat baik untuk membangun warga masyarakat. Niatnya besar Pak, untuk membangun yang penting kebersamaan, kebersatuan warga masyarakat RW 01 khususnya Desa Cilegon umumnya
hatur nuhun pisan kasadayana sekali deui anu tos ngabantos kasadayana, terutama panjenengan ka para RT, para RW di tos ngabantos sadayana ka warga masyarakat. Hatur nuhun pisan tapi anu tos cepak terjang itu ini alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gue coba izin kuring mah di paguyuban gitu, mereka dan paguyuban teh kental sudah nanti balik majukin lembur gitu. Jadi maksud tapi saya rekan-rekan teh koyong majukin lembur di dia karena resah. Alhamdulillah aya ti bapak-bapak terutama nama Pak Priyatna lah paparah seringet dia. Tapi ya nama kamu sadayana majukan lembur. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada para sepuh di sekitar wilayah Curug Jompong ini yang begitu semangat dalam acara yang diselenggarakan oleh PEP. Ini berkat dukungan para dosen dari PEP ini sehingga acara ini bisa terselenggara sampai sekarang. Pak Kaprodi, Pak Adang. Jadi sebetulnya objek itu kalau ini akan dijadikan geowisata bukan hanya di objek geodiversitinya saja. Mungkin ke depan ini bisa jadikan ya Prof ya, ini wilayah geowisata Curug Jompong. Nah seperti tadi ada pencaksilat ya. Nah semua itu harus dikonservasi, harus dikonservasi. Contohnya budaya. Pencaksilat ini kalau tidak dikonservasi, dilestarikan itu akan hilang. Ya budaya atau tinggalan prasasti misalnya ada selain kesenian ya, bahkan di beberapa tempat itu makanan khas dari wilayah Curug Jompong ini yang dulu hampir punah itu bisa dikembangkan lagi. Nah saya pribadi baik sebagai ketua Perpigi ya, Perkumpulan Pemandu dan Interpreter Geowisata Indonesia, nanti bersama dengan Pak Denny Sugandi. Beliau juga sebagai ketua Geowisata Indonesia, dan Pak Ronald, kami bersama-sama tentang fotografi. Jadi para nanti calon pemandu ini bisa bagaimana melakukan pengambilan foto, ya, bagaimana menguploadnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, atur nuhun atas dukungannya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa terlaksana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergembira sekali kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tentu saya sangat menyambut baik Pak tentang penataan dan promosi Curug Jompong ini. Kebetulan ada beberapa lokasi yang pernah saya sedikit terlibat, itu antara lain Ciletuh Pelabuhan ya, yang sudah menjadi geopark. Kita tahu Ciletuh itu dulu suatu tempat yang antah berantah Pak, beda dengan nama-nama lokasi wisata lain ya. Di buku SD itu ada nama seperti Borobudur, Bali, Toba, segala macam. Ciletuh mana? Di buku SD, SMP, SMA nggak ada. Tapi sampai sekarang alhamdulillah bisa zooming. Itu berkat promosi. Pada kesempatan ini singkat saya titip tentang promosi. Kalau kita lihat di sini ada sekitar berapa ya? 60 ya, 60 sampai hampir 100 orang. Rata-rata punya pegang HP. Di HP itu ada kamera, begitu. Nah, ada satu teori untuk promosi itu namanya agenda setting. Nah, bayangkan 60 orang ini bersama-sama kita setting, membuat satu agenda bersama, pulang dari sini mengupload ke medsos. Itu promosi Pak, agenda setting. Kita mengagendakan, men-setting semua sama-sama, dan itu rutin Pak. Bukan hari ini aja, nanti seminggu kemudian begitu lagi.
seminggu. Nah, itu yang dilakukan di beberapa siopak, Pak, sehingga mereka dapat kunjungan dari berbagai, bukan dari dalam negeri aja, tapi dari mancanegara, gitu. Tentunya yang kita tampilkan harus menarik, yang apa yang kita tulis itu harus dapat menyentuh, karena ini, Pak, ada 3 efek. Pertama, efek pengetahuan yang sudah sering kita dengar, bahwa kalau kita mengupload sesuatu mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi yang membacanya. Itu efek satu. Efek kedua, berubah sikap. Apa yang kita upload, apa yang kita sajikan di medsos gitu, mudah-mudahan bisa berubah sikap. Efek afektif, bisa merubah sikap orang, tidak yang tadinya biasa membuang sampah tidak membuang sampah gitu ya sembarangan, membuat sikap yang tadinya biasa-biasa saja menjadi gembira melihat sesuatu yang indah. Dan yang terakhir yang penting adalah berubah perilaku. Apa yang kita sajikan, ya 60 orang ini kita sajikan, itu bisa merubah perilaku orang, perilaku menjadi yang lebih baik, gitu. Nah, hari kita sama-sama membuat agenda itu, kita men-setting itu supaya promosi Curug Jompong sukses, membawa manfaat bagi banyak orang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.